Halo guys, welcome back again di YouTube SGMMX Store. Kali ini kita ada suatu project yang sangat menarik. Gue pengen namain di project ini atau di konten ini, gue mau kasih judul project hashtag 01. Kenapa? Ini benar-benar gila dan ini first time. Mungkin the next content mungkin bakal ada project 02, 03 atau seterusnya. Banyak customer atau bos-bos dan sultan yang pada wow gitu loh. Konten kali ini style outfit gua benar-benar formal banget. Kenapa? Karena yang beli 2 unit ini dan modifikasi ini juragan batik, dan jangan lupa gua pakai parfum dari Niskala Parfum karena 2 unit ini dari Nadi Batik dan Niskala Parfum. Thank you so much omku yang udah beli unit di kita dan sekaligus modifikasi. Terima kasih banyak. Gue pengen namain ini Project 01 yang om gue yang pertama kalinya di konten kita, yang benar-benar memanjakan mata banget ini. Kalian masih penasaran habisnya berapa di 2 unit ini dan modifikasinya berapa? Gue bisa bilang ini total hampir jutaan itu kurang lebih. Dan ada satu motor yang benar-benar dibikin sangat eksklusif sama beliau dan sesuai request juga. Ini dipakai untuk daily dan touring. Dan ada satu unit lagi untuk bisa dibilang second choice-nya dia untuk main-main, iseng-iseng, ya suatu feel yang berbeda lah, karena ada 2 merek yang berbeda. Ini dia motor yang dibikin eksklusif. Gimana menurut kalian first impression motor ini seperti apa? Gua sih rasa ini benar-benar berbeda, dibuild benar-benar wow, gokil gitu. Ini sesuatu yang berbeda tapi harus serasi dan benar-benar sama dengan konsep apa yang kita pikirkan. Ya, inilah dia. Gila bro, swing arm apalagi belum baut-baut titaniumnya, perpaduan biru navy, dan framenya juga diganti warna hitam. Nggak tahu, gue nggak bisa berkata-kata. Dan ya, waktunya kita review detailnya apa aja. Let's do it. Nah, kita mulai di bagian roda depan. Mari kita bahas di bagian braking system. Nah, braking system yang kita pakai untuk bagian kaliper ini menggunakan GV4RX dengan finishing nickel dengan pitch 100 mm. Kenapa pitch 100? Kenapa nggak 108? Karena bawaan dari sepatu atau bottom shock dari WP atau FS 450 ini berukuran 100. Jadi kita harus menyesuaikan dari bagian sepatunya. Itu loh. Terus ini ada air scope untuk menstabilkan suhu kaliper, angin masuk ke depan, kebuang ke sini, kebuang, jadi lebih stabil. Dan juga front disknya kita ganti, sebelumnya dengan ukuran 310 kita ganti dengan ukuran 320. Untuk bagian rim ini sudah bawaannya sudah Alpina dan kita custom, kita pakai stiker dengan perpaduan biru muda dan biru tua. Banyak dibalur dengan Magellan Racetech Rain untuk bisa di 2 alam. Dikarenakan memang ada touring, kita nggak tahu kalau touring situasinya di jalan seperti apa, jadi kita pakai yang Magellan tipe yang ini. Terus ini yang pasti lebar velg dari Alpina itu dia menggunakan lebar velg 16,5 inch. Mari kita naik ke atas. Ini di bagian suspensi yang awalnya warna silver kita anodize menjadi warna black glossy. Terus triple camnya diganti dengan Nikon dengan offset 22 yang pasti lebih lincah dibandingkan bawaannya. Nah, di bagian atas ini kita ganti handlebarnya menggunakan Nikon yang USA flag. Kenapa ini warnanya sedikit pudar? Ya emang sudah dipakai motornya. Dan ini bar padnya diganti dengan model yang terbaru, ini 3D design. Terus yang pasti dilengkapi dengan handguard. Ini pakai Jetta yang full armor. Di bagian coupling
Ini dipakein yang tipe two finger, ya dia lebih empuk daripada orinya, dia berkurang sampai 50% lebih empuk. Terus di sini ada Master Cylinder Protect, jadi double protect, udah ke protect sama handguard, dan misalnya jatuh masih diprotek sama ini dan nggak langsung patah ke sini karena ini menggunakan bahan aluminium dengan finishing CNC. Terus nah di bagian master rem diganti dengan disat-sati radial billet dengan ukuran 16. Ini tabungnya nyatu, yang blue edition, ini sesuai request. Langsung ke disat-satinya. Dan nggak lupa juga, apalagi untuk touring pasti sampai malam, ada tambahan lampu. Ini yang LED, ini udah cukup banget untuk penerangan di malam hari. Oke. Nah, di sini radiator guardnya kan sebelumnya memakai plastik, ini kita ganti menggunakan yang bahan aluminium dengan finishing CNC. Nah, ini komplit kita tahu body setnya diganti dengan full black edition. Sebelumnya emang warnanya putih dan kita ganti dengan black edition. Dan ada sesuatu yang mencolok, kenapa? Ini frame. Original FS itu dia masih berwarna navy blue dan ini kita ganti menggunakan warna hitam. Sesuatu ada yang menyala. Ini dia, the titanium bolts. Ini menggunakan warna burn blue dengan bahan titanium alloy dengan grade 5. Titanium itu banyak banget grade-nya, ada yang emang khusus untuk pesawat, ada yang khusus untuk mobil dan segala macam. Untuk spare part juga beda-beda, itu banyak banget sekali grade-nya. Kalian juga bisa searching, titanium itu banyak banget, gila. Dan untuk spare part motor dan untuk di bagian mesin kita menggunakan yang paling cocok dan paling oke dan paling kualitasnya paling bagus, kita pakai titanium alloy grade 5. Nah, ini karbonnya benar-benar mencolok banget, benar-benar presisi banget. Ya, bahan juga termasuk salah satu faktor, dan yang faktor utamanya itu moldingnya dia pakai CNC. Jadi apa sih namanya, alas atau bahan untuk dipakein karbon itu dia kasih CNC, jadi benar-benar presisi banget, makanya bisa seperti ini. Contohnya Tecmo Italy, tapi ini buat titaniumnya cakep guys. Ada di bagian mesin kiri kanan, terus bagian triple cam, bagian fogat, barang-barang kecil sedetail mungkin kita ingin komplitin bagian baut-baut sedemikian rupa. Nggak cuman jadi sebagai pajangan atau pernak-pernik, tapi itu juga sebagai fungsi juga. Dan motor juga yang pasti lebih enteng gitu. Dan sebelumnya kan masih pakai aluminium dan ini ganti titanium yang pasti lebih enteng, dan efeknya juga lumayan loh. Baut hampir semua baut, ya bisa dibilang hampir semua baut kita diganti dengan titanium. Pakai standar samping, namanya touring berhenti di mana-mana daripada nyari pohon untuk disenderin. Terus ada push step boncengan karena emang kadang boncengan, kadang bonceng angin. Seksi banget nggak sih? Swing arm Tecmo by Italy. Men, ini finishingnya cakep, detailnya juga, gila. Gak main-main orang Eropa kalau untuk bikin suatu produk itu. Apa sih perbedaan dengan yang bawaan motor atau originalnya? Yang pasti ini lebih pendek dan lebih lebar, dan yang pasti ini sangat lincah dan jauh banget, dan beratnya juga wah gila. Ini pakai aluminium finishing CNC, dan emang terbukti di dunia balap juga. Dan yang gue pakai juga, yang gue rasain sendiri sebagai rider, sebagai business owner, gila. Ini arm benar-benar berpengaruh besar banget. Makanya
customernya ini pengen diganti. Oke, terus gearnya kita ganti. Ini pakai ukuran 45, ini pakai yang full steel, perpaduan titanium color, ada rear axle, Protex ya. Daripada langsung kena arem ya 35 juta gitu loh. Sangat-sangat riskan, makanya ada rear axle slider, jadi misalkan jatuh ke protect di bagian belakang ke sini. Rantainya masih menggunakan Regina original bawahnya. Mungkin kita bakal pindah ke bagian sebelah kanan. Let's go. Nah, terus di sini untuk rim belakang ini menggunakan lebar 5 inch. Terus ada protection disc guard belakang. Ada rear coolant. Ini untuk bisa dibilang sama kayak air scope di bagian depan, ini yang di bagian belakang menstabilkan suhu. Ininya dibikin lebih besar karena untuk kalau tipis sama aja dengan bohong. Makanya ini bikin lebih besar pola-polanya biar masuk anginnya itu lebih banyak dan lebih kencang, makanya kaliper belakang suhunya lebih stabil. Terus nih exhaustnya kita ganti dengan full system Akrapovic, ini yang pakai tipe racing line, lebih enteng daripada Evolution line. Nah, terus di bagian suspensi ini kenapa berbeda? Ada tulisan spek seperti ini karena suspensi ini di revolve. Ingat, revolve dan lowering itu sangat berbeda banget. Revolve itu benar-benar detail banget, berat badannya berapa, untuk konsumsi apa, dan settingan spring rate-nya juga dites, pakai dyno test, berapa menit, berapa jam suspensi itu bakal seperti apa dari data dynonya, segala macam itu lengkap. Dan ukuran sim-simnya yang bagian kecil-kecil keping kayak gitu, itu benar-benar diukur banget, di setting sesuai berat badan dan segala macam, makanya benar-benar nyaman dan terbukti. Kalau untuk kayak untuk setting ribbon, compression yang kayak gitu, itu just basic guys. Sebasic itu di dunia balap motor. Dan semua orang juga bisa. Ribbon, cepat lambatnya gerakan suspensi, compression, keras lembutnya. Nah, di bagian oversize ini diganti menggunakan yang lebih besar. Sebelumnya original bawaan motor itu dia masih berbahan plastik dan water pumpnya dia masih kecil. Nah, ini diganti yang lebih besar dan berbahan aluminium, sekaligus dengan covernya yang diganti aluminium, lebih kokoh dan nambah penampilan juga dengan finishing CNC yang benar-benar rapi. Ini sekaligus kenapa dibikin seperti ini nih, fungsinya ada fungsinya juga, nggak semata-mata dibikin lebih cakep atau gimana, supaya ada angin masuk juga dan lebih suhunya juga lebih stabil, dan si debit air radiator atau coolant-nya itu lebih cepat. Yang pasti ya nggak gampang overheat. Karena apa? Ini motor kompetisi, dipakai daily dan dipakai touring juga, jadi harus ada beberapa part yang penting yang harus dipasang. Contohnya salah satunya oversize ini. Tapi gue mata perpandang kepada baut titanium sih dari tadi. Ban blue benar-benar cakep, apalagi dengan konsep warna biru, gokil. Nah, sama ini nih. Ini ujung pedang remnya diganti, orinya itu kecil dan ya sedikit susah lah. Makanya kita ganti yang lebih besar. Nah, ini dia, yang lebih besar dan lebih lebar. Makanya dia lebih responsif, jadi nggak usah nyari-nyari, aduh remnya mana gitu kok nggak ada, ngeblong, padahal remnya ada dan emang sudut depannya ini lebih kecil dan ya seperti itu, makanya kita ganti yang lebih besar. Nah, yang satu hal yang kalian harus benar-benar pasang, apalagi buat harian, mau buat balap, tapi ini benar-benar buat harian nih, kalian harus pasang extra fan digital yang otomatis. Jadi ini di setting di 85 derajat Celcius dia akan otomatis. Kalau kalian beli yang nggak otomatis, setrumnya itu bakal lebih lemah lagi gitu loh.
Jadi bener-bener nanti kerasa ke motornya lebih berat. Kalau pakai digital itu lebih better lagi guys. Jadi motor nggak kerasa berat, listrik juga atau bagian kiprok yang nggak terlalu nyedot terlalu banyak dari extra fan-nya. Itu. Nah di sini ada tambahan kunci kontak. Bisa on off. Emang bawaan ini namanya juga motor build up, motor kompetisi. Emang nggak ada kunci kontak. Jadi kita bisa tambahin kunci kontak, masuk kelistrikan benar-benar rapi, jadi nggak ada konsleting atau apapun itu, jadi aman guys. Nah di bagian seat cover ini diganti, kita menggunakan dari One Gripper, ini yang tipe ribet, ini gripnya hard grip, jadi nggak akan nyerosot maju mundur, dengan bahan 100% waterproof dan nggak akan gatel-gatel guys gitu. Frame hitam benar-benar mengubah dan arm Tecmo-nya ini bikin lebih eksklusif, gokil. Konsepnya benar-benar menyala abangku, paten kali ini om. Ini bakal mungkin berkeliaran di Jakarta, di Bogor, daerah-daerah sana lah. Ini bakal menjadi sorotan publik banget. Gimana menurut kalian? Husky ini gila ya, gokil. Kalau KTM-nya seperti apa sih? Mari kita ke bagian KTM-nya guys. Let's go. Nah ini dia ini motor yang pengen dibuat second choice atau buat iseng-iseng, apalagi bosen dengan yang Husky barusan. Ini dia KTM SMR 450 2022. Gila ini. Frame dibikin hitam. Gokil, keren. Benar-benar masuk ke konsepnya dan gokil om. Mari kita bahas part-part modif apa aja yang dipasang di motor ini. Let's go. Nah, kita mulai pembahasannya dari belakang. Sebelumnya kan Husky dari depan, ini dari belakang guys. Nah, di bagian belakang rim Alpinanya dengan ukuran lebar 5 inch. Ini diperpaduin sama stiker dengan warna orange white. Terus kirinya kita pakai ukuran 45. Nggak lupa juga bautnya diganti dengan baut titanium. Terus di bagian protection ada rear axle slider dan ada swing arm protection dari karbon. Ini by Tecmo Italy. Benar-benar beda. Apa yang gue omongin, moldingnya dia pakai molding CNC guys. Jadi ya seperti itulah hasilnya. Rantainya masih stay menggunakan ori, Regina chain. Nggak lupa juga standar sampingnya diganti, push step diganti, ujung pedal operannya diganti. Nah yang pasti di bagian mesin baut-bautnya semuanya pada diganti. Gak cuma di bagian mesinnya aja, banyak kayak di bagian chain slider, terus chain adjuster, di bagian fogat, baut-baut triple cam, baut Fox shoes, sampai di throttle. Terus di bagian atas juga, di bagian handlebar juga diganti dan menggunakan baut titanium. Gak cuman menambah penampilan tapi mempengaruhi berat dan lebih ringan. Kenapa? Karena menggunakan bahan titanium alloy grade 5. Ini benar-benar udah keuji bahan titaniumnya dan layak banget untuk dipakai mau di balapan maupun di daily gitu loh. Nah di bagian atas ini handlebarnya yang pasti diganti dengan Naked Factory Edition. Terus bar padnya ini menggunakan desain terbaru, ini 3D bar pad. Terus master remnya diganti dengan disat-jati radial billet dengan ukuran 16. Gak lupa juga dengan protectionnya pakai Zeta. Terus ada lampu yang pasti apalagi buat touring, kasih sampai malam. Nah, sangat cukup untuk touring, apalagi udah LED.
Bagian kopling juga handle-nya diganti dengan 2 finger, lebih enteng dari bawaan originalnya. Gak lupa juga dengan master cylinder protection. Untuk nge-protection ini diganti dengan bahan aluminium, jadi lebih kuat dan lebih kokoh dibandingkan bahan casting iron itu. Terus mari kita sedikit ambil ke bawah. Ini dia, triple cam-nya ini diganti dengan factory edition. Sebelumnya emang lebih lebar, basically motor bawaan supermoto itu pasti triple cam-nya lebar, tapi offsetnya lebih kecil. Nah ini emang mengejar lincah, dan ya si bagian triple cam-nya lebih sempit, tapi ini offsetnya lebih besar, dan yang pasti lebih lincah daripada triple cam supermoto. Terus di bagian suspensi, sebelumnya warna silver, ini kita anodize menjadi warna hitam. Terus di bagian bawah di braking system, ini nggak diganti, masih dengan original bawaan SMR-nya OEM, atau bisa dibilang ini tipe M50 kalau nggak salah. Gak lupa juga dengan front slider dan air scope karbon. Remnya stay menggunakan Alpina, front disknya 320, rim lebar 16,5 inch, dan yang pasti bannya depan belakang menggunakan tipe Magellan Range Supermoto. Mari kita balik ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan, untuk di bagian exhaust yang pasti kita ganti menggunakan Akrapovic yang tipe racing line. Terus suspensinya ini juga di revalve karena ya emang standarnya emang kurang, makanya kita revalve lagi. Terus nah yang masih di bagian coolant, ini dia satu hal yang sangat penting dan kalian nggak boleh lupa, extra fan digital. Terus nggak lupa juga, meskipun udah kepasang extra fan digital, radiator guardnya juga harus dipasang, jaga protection amit-amit jatuh, daripada efeknya radiator bocor nggak bisa dipakai lagi. Dan untuk ganti radiatornya juga lumayan mahal dan barangnya juga susah. Terus ada tambahan sama seperti yang Husky-nya, kunci kontak. Nah ini seat covernya sama, diganti juga menggunakan one gripper, tipenya sama, tipe ribet, perpaduan warna orange black. Ya cukup serasi, lebih simpel ya modifnya. Ya namanya juga second choice buat iseng-iseng juga, biar di koleksinya lebih komplit. Ada Husky dan KTM, tapi feeling gua sih bakal nambah satu motor sih sepertinya. Feeling aja sih ini, feeling. Nggak tahu motor apa, tebak-tebakan aja. Ditunggu project selanjutnya omku. Mungkin segitu dulu aja review dari gua. Apabila ada kata-kata yang kurang enak atau salah paham, tolong dimaafkan. Apabila ada kosakata yang kurang nyaman, tolong dimaklumkan. Kita sama-sama belajar di sini. Namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan, ya. Dan gue juga berterima kasih buat omku yang sudah didik kita, diberkakan selalu rezeki dan kesehatannya. Dan para viewers SGM yang udah nonton, terima kasih banyak. Semoga dipanjangkan selalu rezeki dan kesehatannya. Kata-kata yang sama dan terus diulang, ini dia. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, see you in the next video. Peace, bye-bye.